Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aisyah, mahasiswi STKIP NU Indramayu, Prodi PGSD 5B, yang mana video kali ini saya akan meresum mata kuliah pembaharuan dalam PBM di SD dari bab 1 sampai bab 7, yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh beliau, yaitu Ibu Khoimatun MPD. Bab yang pertama yaitu konsep pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Bab yang kedua, desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Bab yang ketiga, desain penilaian otentik dalam kurikulum 2013. Bab yang keempat, desain strategi pembelajaran. Bab yang kelima, model pembelajaran scientific proses. Bab yang keenam, model dan metode pembelajaran berbasis pendekatan scientific proses. Dan bab yang ketujuh yaitu pembelajaran multiliterasi. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 yaitu konsep pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Apa makna pembelajaran di bab ini? Istilah pembelajaran dapat definisikan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang behavioristik, pembelajaran sebagai proses pengubahan tingkah laku siswa melalui pengoptimalan lingkungan sebagai sumber stimulus belajar. Sejalan dengan banyaknya paham behavioristik yang dikembangkan para ahli, pembelajaran ditafsirkan sebagai upaya pemahiran keterampilan melalui pembiasaan siswa secara bertahap dan terperinci dalam memberikan respon atau stimulus yang diterimanya, yang diperkuat oleh tingkah laku yang patut dari para pengajar. Pembelajaran dari sudut pandang teori kognitif didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya peningkatan penguasaan materi yang baik terhadap materi pelajaran. Berdasarkan pengertian ini, pembelajaran dapat dikatakan sebagai upaya guru untuk memberikan stimulus, arahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Sedangkan pembelajaran dari sudut pandang teori interaksional didefinisikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan konsep ini, pembelajaran dipandang memiliki kualitas baik jika interaksi yang terjadi bersifat multi arah, yakni guru siswa, siswa guru, siswa sumber belajar, dan siswa lingkungan belajar. Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang lebih bersifat student centered, artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Terkait dengan desain pembelajaran, peran guru adalah mengkreasi dan memahami model-model pembelajaran inovatif. Pembelajaran konstruktivisme menekankan pada proses belajar, bukan mengajar. Peserta didik diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pengalaman nyata. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian
penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006 KTSP. Jadi kesimpulannya bab ini, pembelajaran dari sudut pandang teori kognitif didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya peningkatan penguasaan materi yang baik terhadap materi pelajaran. Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35, kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Bab yang kedua yaitu desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Materi pembahasan yaitu pengertian desain sistem pembelajaran, mengembangkan desain sistem pembelajaran, dan desain sistem pembelajaran dalam konteks 2013. Desain sistem pembelajaran pada dasarnya merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya hasil belajar secara maksimal oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Mengembangkan desain sistem pembelajaran menurut Dick, Carey, dan Cherry 2009 terdapat 10 tahapan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Ketiga, menganalisis siswa dan konteks pembelajaran. 4. Merumuskan tujuan performasi. 5. Mengembangkan instrumen penilaian. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Mengembangkan materi pembelajaran. 8. Merancang dan mengembangkan evaluasi format. 9. Merevisi pembelajaran. Dan yang ke-10, mengembangkan evaluasi sumatif. Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 berdasarkan langkah-langkah pengembangan desain sistem pembelajaran yang digagas Dick, Carey, dan Carey di atas. Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 diawali dengan yang pertama, studi pendahuluan. 2. Analisis pembelajaran. 3. Menganalisis siswa. 4. Merumuskan tujuan performasi. Jadi kesimpulan bab yang kedua ini, desain sistem pembelajaran merupakan seperangkat kegiatan yang meliputi perencanaan, pengembangan, dan evaluasi terhadap sistem instruksional yang sedang dikembangkan, sehingga setelah mengalami beberapa kali revisi, pengembangan desain pembelajaran adalah teknik pengelolaan dalam mencari pemecahan masalah-masalah pembelajaran, atau setidak-tidaknya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar yang ada untuk memperoleh pendidikan. Dalam pengembangan desain pembelajaran terdapat 10 tahapan, yaitu tahap analisis kebutuhan, analisis pembelajaran, dan analisis pembelajar, penentuan tujuan pembelajaran, pengembangan instrumen penilaian, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, dan
dan perancangan pelaksanaan evaluasi model pembelajaran baik secara formatif sebagai dasar merevisi desain yang dikembangkan dan evaluasi. Bab yang ketiga yaitu desain penilaian otentik dalam konteks kurikulum 2013. Penilaian otentik dalam konteks kurikulum 2013 menurut Wormeli 2006 menyatakan bahwa penilaian otentik mengacu pada dua aspek. Pertama, penilaian otentik berhubungan dengan bagaimana siswa mampu mengaplikasikan hasil belajarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penilaian otentik merupakan penilaian yang mampu mengetahui secara jelas bagaimana siswa belajar dan hal-hal apa yang menyebabkan siswa terdorong untuk belajar. Keutamaan penilaian otentik dalam konteks kurikulum 2013 yaitu yang pertama, penilaian otentik memiliki legitimasi yang jelas dalam hal bahan ajar, keterampilan dan karakter, sehingga bahan ajar, keterampilan dan karakter yang terkadang dalam penilaian otentik dianggap penting dan dibutuhkan dalam proses belajar mengajar maupun bagi kehidupan sehari-hari siswa. Penilaian otentik mampu menilai secara akurat kemampuan siswa sejalan dengan capaian perkembangan yang diperolehnya dalam setiap tahapan pembelajaran. Penilaian otentik adalah penilaian yang mengutamakan kebermaknaan belajar, sehingga penilaian otentik menurut siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pola inquiry dan sekaligus mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi siswa. Bab yang keempat yaitu desain strategi pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Mendefinisikan ulang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran Jamil 2016-145 mengatakan bahwa secara garis besar pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu Taker-Kenter berpusat pada guru dan Student-Kenter berpusat pada siswa. Pada pendekatan Taker-Kenter, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran, baik organisasi, materi maupun waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya secara baik, sehingga dapat menginspirasi dan menstimulasi siswa. Sementara pendekatan Student-Kenter, siswa didorong untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator. Bab yang kelima yaitu model pembelajaran scientific process dalam konteks kurikulum 2013. Hakikat model pembelajaran scientific process, model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan dalam pendekatan saintifik. Paling tidak ada 3 model pembelajaran yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek, kedua, model pembelajaran berbasis masalah, dan yang ketiga, model pembelajaran berbasis
inquiry. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Pembelajaran peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan mencari informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata dalam situasi belajar bersama di sekolah. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi pembelajaran, tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran, sedangkan tenaga pendidik berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa. Jadi, kesimpulannya, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data kemudian mengkomunikasikan. Kemendikbud 2004. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik dan mengembangkan karakter peserta didik. Bab yang ke-6 yaitu model dan metode pembelajaran berbasis pendekatan scientific process. Model pembelajaran inquiry. Hakikat model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah suatu model pembelajaran yang dikembangkan agar siswa menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, atau isu tertentu. Penggunaan model ini menuntut siswa untuk mampu untuk tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan atau mendapatkan jawaban yang benar. Model ini menuntut siswa untuk melakukan serangkaian investigasi, eksplorasi, pencarian, eksperimen, penelusuran, dan penelitian. MPI merupakan model pembelajaran yang melibatkan minat dan menantang siswa untuk menghubungkan dunia nyata dan kurikulum dengan kurikulum, meskipun sering dianggap sebagai penemuan individu. MPI sebenarnya merupakan model pembelajaran yang melibatkan kerja kolaboratif siswa sehingga masing-masing siswa dapat belajar dari yang lain dalam sebuah interaksi
sosial yang kondusif. Bab yang ketujuh yaitu pembelajaran pendekatan saintifik proses berbasis proyek, discovery, dan eksperimen. Model pembelajaran pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu upaya untuk mengubah pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek yaitu penentuan proyek, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Dan kelebihan model pembelajaran berbasis proyek mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata yang terus berkembang, meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar, dan mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Kelemahannya model pembelajaran berbasis proyek, waktu dan biaya yang lebih banyak dibutuhkan. Tahap pembelajaran dalam model pembelajaran proyek ini selalu mengikutsertakan presentasi atau performance sehingga membutuhkan desain sekolah dan kelas yang lebih efektif dan dinamis. Model pembelajaran discovery. Model discovery merupakan proses mental siswa mampu mengasimilasi suatu proses atau prinsip-prinsip. Metode discovery ini adalah di mana siswa bisa mendapatkan hasil yang sama pada akhirnya dengan cara berada sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Dalam hal ini siswa diharapkan mendapatkan tema sesuai dengan imajinasinya sendiri tanpa ditentukan oleh guru. Langkah-langkah penerapan model discovery yaitu membuat masalah yang mau dipecahkan, pilih jenis masalah yang sesuai dengan tingkah perkembangan kognitif peserta didik. Dan kelebihan model pembelajaran discovery dapat membangkitkan kegairahan belajar pada diri siswa. Teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kelemahannya yaitu ada yang berpendapat bahwa proses mental ini meningkatkan proses pengertian saja. Para siswa harus dituntut berpikir kreatif. Model pembelajaran eksperimen. Model pembelajaran eksperimen adalah sebuah penyajian pelajaran yang dimana para siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Langkah-langkah model eksperimen yaitu mempersiapkan pemakaian metode eksperimen, guru menyediakan lembar kerja, para siswa membuat kesimpulan dan laporan hasil eksperimennya. Kelebihannya membuat siswa percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya, dapat membina siswa untuk membuat terobosan. Kelebihan model eksperimen membuat siswa percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya, dapat membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan penemuan dari hasil percobaannya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kelemahannya, model ini lebih sesuai dengan bidang-bidang sains dan teknologi. Model ini memerlukan berbagai fasilitas, peralatan, dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang
sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif. Jadi kesimpulannya, pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Terima kasih dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.